Hari ini kita berada di Tusong, daerah Anpyong. Bisa dilihat kita sedang di cafe Tusong yang ada di Anpyong. Jika kita melihat itu di luar itu masih ada sisa-sisa salju. Di sini kita bisa masuk. Jadi kunci karena di luar itu masih ada sisa salju, masih dingin udaranya. Nah, ini itu adalah Hanok Village kedua di Seoul. Rencananya mau dibuat agar wisatawan itu tidak hanya datang ke Seoul, tapi bisa masuk ke daerah Anpyong sini. Ini masih dalam proses perbaikan agar wisatawan itu merata di sini. Enek mau aturane. Kali ini kita sudah keluar dari kafe dan sudah hujannya selesai dan matahari sudah terbenam. Kali ini kita akan melewati Anpyong ini dalam keadaan situasi malam dan semoga kameranya terlihat karena memang pencahayaan flashnya ternyata itu kamera ini tidak menyediakan. Lihat wajah dan pencahayaan yang kurang bagus ternyata. Belakang itu ada mobil. Jadi kita jalan menyusuri pelan-pelan. Oke. Dan ternyata itu di sini juga ditempatkan sebagai rumah lah untuk healing seperti villa. Dan tentunya yang punya rumah di sini itu bukan sembarangan ya, karena memang harganya yang mahal. Dan seperti Hanok itu juga rumah-rumah ini tuh rumahnya disewakan, kadang juga milik pribadi ya. Arsitekturnya itu Korea sekali ya, masih temboknya seperti itu. Nah, tapi tentunya untuk keamanannya itu modern, ada Secom juga sehingga meminimalisir pencurian. Masuknya ini pun juga pakai password, jadi tidak menggunakan gembok manual. Beberapa tempat parkir juga disediakan untuk para pelanggan di sini. Nah, kita akan jalan-jalan malam. Oke. Sana itu adalah Siu minimarket 24 jam, tapi sepertinya tidak 24 jam ya, sampai jam 10 biasanya. Lalu adalah parkiran ini. Jadi sini adalah tidak boleh parkir sembarangan. Jika masuk sini biasanya punya rumah di sini, kalau enggak pelanggan di salah satu tempat. Kita berjalan-jalan menuju ke arah belakang, masih di tempat yang sama. Sini kita berada di lorong belakang ini, lorong kegelapan, dan konon di belakang sini itu kalau malam jam mendekati tengah malam itu ada orang yang bergentayangan atau sering orang-orang di sini itu sering mendengarkan langkah kaki, namun tidak ada bentuknya seperti apa. Dan mungkin entah mitos atau apa, sehingga kepercayaan yang berada di negara maju sekalipun itu juga masih diliputi dengan mistika. Apalagi cuacanya gerimis seperti ini,
suasana yang sepi dan penerangan yang cukup kurang, dan belakang sana itu adalah Gunung Bukhansan. Gunung itu merupakan gunung yang paling horor di Korea. Kenapa? Karena Gunung Bukhansan itu pada zaman dulu Gunung Bukhansan itu sebagai tempat eksekusi bagi pasukan Korea yang dibawa oleh tentara Amerika zaman itu, ketika Amerika dan Uni Soviet bertempur di Perang Dunia Kedua. Nah, sehingga gunung itu masih diliputi oleh banyak sekali mitos-mitos yang sampai saat ini masih dipercaya oleh masyarakat. Dan secara teologisnya orang-orang di sini memang percaya, mungkin khususnya orang-orang yang sudah tua, generasi boomer. Mungkin jika generasi yang lebih muda itu tidak terlalu mempercayainya saat ini. Karena sama seperti di Indonesia dan di negara-negara lain, di mana mistika itu memang harus sedikit dipangkas agar tidak melulu beralih ke situ. Masih kita ingat ketika bagaimana fisika saya berkeliling, dan selama saya di sini selama hampir 30 menit itu saya merasakan energi yang cukup menyerap energi saya. Ditambah lagi dengan suasana yang lembab sekali di sini, membuat energi itu cepat sekali terserap. Jadi mungkin akan diakhiri vlog ini lebih cepat, mungkin durasinya hanya beberapa menit saja karena memang cuaca dan kondisi yang tidak memungkinkan, dan sepertinya alam tidak terlalu bersahabat dengan vlog ini. Jadi alangkah baiknya jika kita menghargai alam ya. Jadi punuk saya ini sangat terasa berat sekali, mungkin ada energi yang menggelayuti. Kita harus kita selesaikan, dan selamat dan terima kasih sudah menyaksikan. Alah, begitu uap.